Banyak orang lupa, waktu adalah satu-satunya harta yang paling berharga yang dimiliki manusia. Tanpa memandang miskin atau kaya, tanpa peduli pintar atau bodoh. Tapi tak sedikit orang yang akhirnya menyesal di kemudian hari karena waktu. Waktu yang habis terbuang percuma. Waktu adalah sesuatu yang akan terus berjalan hingga kapanpun. Sampai semuanya benar-benar berakhir. Tapi sayang, banyak orang yang mendapatkan waktu luang. Tapi justru mereka pula yang menggunakan waktunya dengan sia-sia. Waktu yang tidak bermanfaat sama sekali. Ngobrol-ngobrol tentang orang, bertutur kebencian, bahkan ngerumpi bareng. Apalagi ngomongin yang hanya membuang waktu, percuma dan sia-sia. Tapi saat ditanya, selalu menjawab, waktu adalah uang. Itulah tanda kaum yang menyia-nyiakan waktu. Jadi, di video kali ini kita akan membahas masalah waktu. Mulai dari pengertian, relativitas waktu, hingga bagaimana memanfaatkan waktu supaya bisa menjadi penyemangat. Stay tune, simak video ini sampai habis dan jangan lupa subscribe. Pertanyaan apa itu waktu? Dalam hal ini, mari kita ulik jawaban yang lebih esensial. Karena tidak cukup dengan jawaban bahwa waktu adalah salah satu besaran pokok dalam fisika. Bukan pula jawaban bahwa waktu adalah seluruh rangkaian saat kita proses, perbuatan, atau keadaan berada atau sedang berlangsung. Jawaban esensial yang diinginkan adalah jawaban yang menjelaskan sebenar-benarnya waktu. Namun, apakah waktu bisa dijelaskan? Dalam kamus Oxford dijelaskan bahwa waktu adalah kemajuan terus-menerus yang tak terbatas dari eksistensi dan peristiwa yang terjadi dalam suksesi yang tampaknya dapat diubah dari masa lalu melalui masa sekarang ke masa depan. Sedangkan dalam kamus Merriam-Webster, waktu adalah kuantitas komponen dari berbagai pengukuran yang digunakan untuk mengurutkan peristiwa, untuk membandingkan durasi kejadian atau interval di antara mereka, dan untuk mengukur tingkat perubahan kuantitas dalam realitas material atau dalam pengalaman sadar. Waktu sering disebut sebagai dimensi keempat, bersama dengan 3 dimensi spasial. Waktu telah lama menjadi subjek studi yang sangat penting dalam agama, filsafat, dan sains. Ada 2 pandangan kontras pada waktu oleh filsuf terkemuka. Pandangan pertama mengartikan bahwa waktu adalah bagian dari struktur dasar alam semesta, dimensi yang tidak bergantung pada peristiwa, di mana peristiwa terjadi secara berurutan. Isaac Newton mengikuti pandangan realis ini, dan karenanya kadang-kadang disebut sebagai waktu Newton. Bertolak belakang dengan pandangan pertama. Pandangan kedua adalah bahwa waktu tidak mengacu pada jenis wadah apapun. Peristiwa dan objek bergerak melalui atau ke entitas yang mengalir. Tetapi itu bukan bagian dari struktur intelektual fundamental atau bersama dengan ruang dan nomor, di mana manusia mengurutkan dan membandingkan peristiwa. Pandangan kedua ini dalam tradisi Gottfried Leibniz dan Immanuel Kant menyatakan bahwa waktu bukanlah suatu peristiwa atau sesuatu dan dengan demikian tidak dapat diukur sendiri dan tidak dapat dilalui. Bisakah kita melambatkan waktu beberapa detik saja? Atau mungkin mempercepat waktu? Padahal waktu itu berjalan dengan statis, dia tidak berubah dan sangat konsisten. Tapi, apakah dia bisa dinamis atau berubah-ubah? Jawabannya adalah bisa. Ada sebuah perbandingan sederhana. Kita melakukan sesuatu yang kita sukai hingga lupa waktu. Anggaplah bermain game online 3 jam, dan kita berada di kantor polisi selama 1 jam. Kira-kira
Akan lama yang mana ya? Jawabannya pasti perbandingan pertama, karena kita bisa melakukan sesuatu tanpa ada beban, sehingga terjadi yang namanya lupa waktu karena terlalu asyik bermain game. Itulah yang dinamakan relativitas waktu. Lantas, apa kesimpulannya? Waktu itu bahan mentah, tergantung bagaimana kita mengolahnya. Kita manusia diberikan akal dan hati untuk mengolah waktu. Di sisi lain, waktu juga bisa membuat kita terlena atau tertidur dan juga dapat menjadi penyemangat. Terlena ini dalam arti waktu secara tidak sadar menidurkan kita. Contohnya lupa waktu tadi. Misalnya muncul sebuah pertanyaan. Loh, aku udah berada di penghujung semester. Selama ini aku ngapain aja ya di dunia kampus? Hal seperti tadi ialah cara kerja waktu membuat kita terlena. Adapun waktu yang menjadikan penyemangat kita, artinya waktulah yang kita atur. Waktulah yang kita pegang, bukan waktu yang mengambil alih kita. Misalnya, wah sebentar lagi semester 7 sudah mau berakhir nih. Aku harus menyelesaikan skripsiku dengan segera, agar aku bisa lulus cepat. Atau mungkin, tentang masalah deadline project yang akan segera berakhir, setelah itu mana lagi yang harus aku sempurnakan agar pelangganku tidak kecewa. Dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Oh iya, pasti dari kalian tidak inginkan waktu yang kalian miliki terbuang sia-sia atau terlalu terlena dengan waktu. Maka dari itu, mari kita ulik cara mengatur waktu yang baik dan benar. Hal yang pertama yang harus kamu lakukan ialah membuat perencanaan. Perencanaan akan mempermudah kamu untuk menentukan tugas apa yang harus kamu lebih dulu kerjakan. Dengan adanya perencanaan, kamu tidak memerlukan waktu lagi untuk berpikir tugas apa yang selanjutnya harus dilakukan. Kamu bisa mulai membuat semacam daftar yang berisi list tugas-tugas yang harus diselesaikan, mulai dari yang terpenting hingga tugas yang dirasa memiliki waktu tenggang lebih banyak. Kemudian yang kedua adalah disiplin waktu. Tentu saja bagi kamu yang baru memulai menerapkan manajemen waktu, perlu disiplin waktu yang tinggi. Kamu perlu membiasakan bekerja dengan disiplin. Dengan kata lain, kamu tidak menunda-nunda pekerjaan. Sikap tidak disiplin inilah yang membuat pekerjaan akhirnya semakin menumpuk dan tidak terselesaikan. Lalu yang ketiga ialah fokus dengan apa yang dikerjakan. Selalulah berusaha untuk mengerjakan apa yang sudah menjadi agendamu dan jangan mudah tergoda dengan hal-hal yang tidak berkaitan dengan pekerjaanmu. Misalnya, main game atau mengantuk di saat bekerja. Hal-hal seperti ini bisa saja menunda kesuksesanmu. Lalu tahap keempat adalah berani mengambil keputusan. Manajemen waktu tidak akan berkembang jika kamu tidak dapat mengambil keputusan untuk diri sendiri. Mulailah belajar untuk mengambil keputusan dengan bijak dan berani untuk mengambil risiko. Karena sesungguhnya, risiko yang kamu dapat dari sebuah pengambilan keputusan akan membuat dirimu semakin berkembang. Lalu tahap kelima, jagalah kesehatan. Karena menyelesaikan pekerjaan yang begitu banyak akan membuatmu kelelahan. Oleh sebab itu, jagalah kesehatan agar tidak mudah sakit dan semua pekerjaan akan terselesaikan. Terapkan gaya hidup sehat dan sesekali berolahraga walaupun sesibuk apapun aktivitas yang kamu jalani, kamu harus tetap sehat. Nah, jadi bagaimana? Seberapa wah topik kali ini untuk kalian? Dan bagaimana mengenai waktu menurut kalian? Seberapa berharga waktu bagi kamu dan apakah kamu sudah mengelola waktumu dengan baik atau masih berantakan? Jangan lupa membuat to-do list setiap harinya untuk belajar mengelola waktu agar tidak terbuang sia-sia. Silahkan share pengalaman atau pendapatmu mengenai topik kali ini di kolom komentar dan sampai jumpa di topik selanjutnya karena masih banyak hal wah di dunia ini yang perlu kita diskusikan. Bye!